Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Eni Winaryati ingin menyampaikan topik terkait dengan pengertian pembelajaran bahwa belajar itu adalah eksplorasi memori. Hal ini sengaja saya sampaikan bahwa pengertian belajar itu bisa eh, banyak yang bisa kita sampaikan. Tadi sudah ada dasar kegunaan, sekedar eksplorasi, pengetahuan, dan keterampilan. Belajar adalah mengeksplorasi kapasitas ingatan siswa dan pemikiran tingkat tinggi siswa. Melalui apa? Melalui pembelajaran kelompok. Nah, yang dilakukan secara bagaimana? Ya, ini secara kreatif disesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki siswa. Itulah sebabnya maka di dalam kita melakukan suatu proses pembelajaran, kita harus pahami gaya-gaya belajar setiap anak-anak kita. Kemudian dari sinilah kemudian akan muncul bagaimana strategi yang dilakukan oleh guru di dalam pembelajarannya. Agar membuat belajar itu lebih mudah dan siswa itu menjadi produktif. Nah, di sini kemudian akan muncul dalam diri siswa kemudahan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat dari mengingat pembelajaran kelompok dengan berbagai strategi pembelajaran sehingga bisa memahami masalah dan peluang masa depan. Kemudian, bagaimana kalau kita hubungkan dengan eksplorasi memori di era digital sekarang ini? Bahwasanya di era digital ini, kita banyak mempelajari fakta dan realita yang ada dengan berbagai dan beragam yang sangat banyak yang beredar dan bisa kita unduh di internet. Nah, di sini seseorang akan memandang satu ilmu atau teori dari berbagai sisi aspek dengan sudut pandang yang sangat beragam. Karena memang melalui internet kita bisa mengakses berbagai informasi yang sangat beragam dari berbagai peneliti-peneliti atau ahli-ahli yang sudah merumuskannya. Termasuk juga pengalaman-pengalaman pembelajaran. Nah, di sini pendidik harus memahami terkait dengan struktur otak manusia dan hubungannya dengan cara belajar. Hal ini pun sudah kita sampaikan pada materi yang sebelumnya. Bahwa pemahaman tentang struktur otak manusia ini guru pun harus mengerti. D. Mempelajari bagaimana praktik pengambilan informasi dari otak itu dilakukan dan terjadi. Suatu ilmu akan lebih baik jika kita fokus pada suatu hal yang dikuatkan dengan penelitian. Itulah sebabnya maka untuk memperkuat apa yang kita miliki, informasi yang kita miliki, perlu kita kuatkan dengan berbagai data penelitian. Dan kemudian merangkum konsep materi pelajaran dengan kata-kata sendiri. Ini adalah beberapa cara kita mengeksplorasi di era digital yang sekarang ini, dan kita pun juga bisa mengeksplornya kembali dengan kata-kata kita sendiri. Berikutnya, respon sebagai contoh ketika anak itu dalam suatu pelajaran, dia melakukan tugas. Tentu ketika anak itu menyelesaikan tugasnya tidak lepas dari masa lalu anak. Pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang itu akan terbentuk dari fakta, latihan, dan dasar-dasar yang telah dimiliki. Jadi apa yang telah dimiliki oleh siswa tidak lepas dari keterampilan yang dilakukan sebelumnya. Kalau seorang sering melakukan latihan, kemudian dia juga sering melakukan membaca banyak literatur, maka ini akan mempengaruhi pemahaman seseorang. Demikian pula pendampingan keluarga, bagaimana guru mengajar, bagaimana kondisi lingkungan yang ada. Jadi tidak bisa serta-merta kalau anak kurang berhasil atau anak berhasil itu adalah dipengaruhi oleh banyak faktor dan banyak hal. Disinilah maka lingkungan juga introspeksi, guru juga introspeksi, selain siswa juga introspeksi, dan keluarga juga introspeksi. Untuk perbaikan setelah itu.
Make It Stick yang dibuat oleh Peter C. Brown, dia membuat suatu buku namanya adalah Make It Stick. Disampaikan di sini kita lihat bahwa seseorang ketika dia hanya mendapatkan satu rujukan teori atau informasi atau data-data yang dia miliki hanya satu saja, bila itu dibandingkan dengan dia memiliki banyak data, tentu akan memberikan hasil penafsiran yang berbeda. Kalau hanya satu data, maka bisa memunculkan penafsiran yang salah. Ketika dia banyak informasi, maka akan semakin kuat dan kualitasnya semakin baik informasi yang dia terima. Dan ini akan memperoleh penangkapan seseorang apakah dia kognitif saintisnya itu kuat atau dia lemah. Masih terkait dengan buku Make It Stick, Peter Brown itu menyampaikan di sini bahwa pendidik itu harus memahami terkait struktur otak manusia dan hubungannya dengan cara belajar. Mengapa harus tahu ini? Karena pengetahuan dimiliki seseorang itu memiliki pemahaman konseptual tentang bagaimana menggunakannya. Penguasaan satu subjek atau keterampilan membutuhkan kita berpikir kreatif dan memiliki sesuatu untuk difikirkan. Kemudian seseorang tidak bisa berpikir kritis jika tidak memiliki sesuatu untuk dikritisi. Guru dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan dan terlibat dalam jenis pemikiran kreatif yang dapat dikembangkan dengan berbagai bentuk-bentuk strategi pembelajaran. Bagaimana orang belajar dan implikasinya bagi pelajar dan pendidik. Jadi ini semuanya terangkum di dalam Make It Stick oleh Peter Brown. Nah, ini disampaikan bahwasanya konstruksi otak manusia itu ternyata adalah dipengaruhi oleh berbagai hal. Apakah pemikirannya itu pengetahuan dimana sudah digunakan, sejauh mana digunakannya. Kalau semakin banyak dia gunakan, maka akan semakin endapanya semakin bagus. Demikian juga penguasaan sebuah subjek, keterampilan membutuhkan dia bisa berpikir, maka ketika dia berpikir itu ada sesuatu yang difikirkan akan semakin memicu kerja otak yang semakin baik. Demikian pula ketika seseorang itu tidak bisa berpikir kritis jika tidak memiliki sesuatu untuk dikritisi. Jadi orang mengkritisi dan tidak mengkritisi itu tergantung respon pada seseorang. Bagaimana dia mengeksplor apa yang pemahaman yang dia miliki. Kemudian didukung oleh strategi pendekatan yang oleh guru, kemudian dan implikasinya itu dia rasakan seorang pelajar itu merasakan implikasinya bagi kehidupannya. Kemudian bagaimana praktik pengambilan informasi dari otak itu terjadi? Berdasarkan dari efek pengujian, maka asas ini berpendapat bahwa siswa memerlukan latihan terus-menerus dalam mengambil konten yang dipelajari. Nah, melalui pelatihan terus-menerus di sini, maka siswa akan berlatih mengambil pengetahuan atau keterampilan dari ingatan adalah cara ampuh untuk belajar dan bertahan lama. Kalau dia akan berlatih terus-menerus, maka akan terjadi suatu endapan ingatan yang bertahan lama. Memori selalu tersimpan dalam memori saat membutuhkan. Nah, ketika dia dibutuhkan, maka karena sering dilatih, maka akan cepat ketika ada sesuatu yang dia butuhkan untuk menarik memori yang sudah dimilikinya. Latihan bisa datang dalam bentuk pengujian, atau ketika guru mengajar di kelas, maka perlu seringkali dilakukan satu tes formatif dengan cara adalah melalui pesan, tanya jawab atau dialog, sehingga guru melempar pertanyaan, disitulah akan satu pengujian dalam bentuk pengujian dan itu akan melatih endapan memori yang sebelumnya dimiliki. Atau guru dapat membantunya dengan berbagai cara strategi dan siswa juga dapat masukkannya dalam kebiasaan belajar mereka. Selain siswa itu memiliki kebiasaan belajar, juga selain itu guru pun itu melalui berbagai pendekatan atau strategi yang bisa dia lakukan. Teknik untuk meningkatkan memori. Suatu ilmu akan lebih baik manakala kita fokus pada satu hal yang dikuatkan dengan penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua,
siswa harus memfokuskan pelajarannya yang sepenuhnya pada satu keterampilan atau seperangkat pengetahuan sebelum beralih ke pelajaran berikutnya. Jadi kita pahami dulu ilmu, pemahaman, informasi, pengetahuan sebelumnya. Kalau belum paham, jangan keburu kita pindah pada pengetahuan tingkatan memori, tingkatan informasi yang di atasnya. Nah, kalau itu belum paham, kalau kita pindah pada berikutnya, maka akan menunjukkan kita itu endapan di otak kita tentang memori itu kurang kuat. Kemudian interleaving adalah saat satu siswa teknik untuk meningkatkan memori, di mana siswa itu mengatur berbagai topik yang beragam secara teratur untuk meningkatkan endapan memorinya dengan berbagai teknik. Perlu adanya evaluasi yang menghasilkan retensi jangka pendek melalui tes di antara proses pembelajaran itu akan bisa lebih efektif. Di masa ini sering maka dilakukan tes-tes formatif itu. Cara menguatkan memori, perlunya siswa menulis dengan kata-katanya sendiri suatu slide atau penjelasan guru. Suatu memori, materi mereka rangkum dengan kata-kata mereka sendiri daripada materi disalin apa adanya hasil. Ini hasil penelitian. Jadi kalau kita suatu memori kita salin apa adanya dengan kita merangkum kata-kata sendiri tentu akan lebih bagus dan lebih signifikan ketika mereka merangkum dengan kata-katanya sendiri. Meringkas konsep dengan kata-kata sendiri yang dihubungkan dengan berbagai materi pelajaran lainnya. Jadi mengkoneksikan, menghubungkannya dengan materi-materi yang lainnya atau endapan memori yang sebelumnya itu suatu keharusan. Sehingga di sini akan semakin kuat, ringkasannya akan semakin bagus. Suatu ilmu akan lebih baik manakala kita fokus pada satu hal yang dikuatkan dengan penelitian. Siswa harus memfokuskan pelajarannya yang sepenuhnya pada satu keterampilan atau seperangkat pengetahuan sebelum beralih ke pelajaran berikutnya. Jadi jangan keburu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.